Hai semuanya, welcome to Cerios Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas sebuah kisah akhir hidup dari sang proklamator Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang menjabat pada tahun 1945 sampai 1966. Ia adalah sosok peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain itu, ia juga penggali Pancasila dan proklamator kemerdekaan bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970 di usia yang ke-69 tahun. Namun sayangnya, sang proklamator harus meninggal dalam keadaan yang sangat naas jika dibandingkan dengan perjuangannya dalam memerdekakan bangsa Indonesia ini. Soekarno meninggal dalam keadaan menjadi tahanan rumah sang penguasa pada saat itu, yaitu Soeharto dengan Orde Barunya. Semua berawal pada tahun 1967 saat Soekarno diberhentikan sebagai presiden yang ia emban sejak efek domino dari kasus pemberontakan PKI yang membawa-bawa namanya, sehingga rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Soekarno dan haluan politik mengarah ke Soeharto yang pada saat itu langsung bergerak cepat mengambil tahta tersebut dan mendapatkan hati rakyat dengan membereskan para komunis hingga pemimpinnya. Soekarno yang sudah bukan presiden lagi lantas diperintahkan angkat kaki dari istana dalam waktu 2 kali 24 jam. Dengan kondisi fisik Soekarno yang kurang baik pada saat itu, waktu 2 kali 24 jam adalah waktu yang sangat sempit. Namun otoritas yang berwenang pada saat itu tetap memerintahkan hal tersebut, sehingga Soekarno harus mengungsi ke rumah istrinya yaitu Fatmawati yang berada di Kebayoran Baru. Dan tak lama Soekarno dipindahkan ke Bogor, dan di Bogor pun Soekarno tidak mendapatkan perawatan yang layak atas penyakitnya, yang dimana ia mengidap penyakit ginjal. Keadaan sakitnya itu semakin parah hingga membuat wajah Soekarno membengkak. Keluarga Bung Karno pun meminta agar Soekarno dipindahkan ke Wisma Yaso yang lokasinya sekarang menjadi Museum Satria Mandala di Jakarta. Di Wisma ini, nasib Soekarno tidaklah membaik. Di tengah penyakit yang ia derita, Soekarno harus menghadapi interogasi dari petugas terkait keterlibatannya terhadap gerakan PKI. Otoritas saat itu sangat ingin membuktikan peran Soekarno terhadap kasus tersebut. Hasil investigasi dan interogasi itu sampai sekarang tidak pernah dibeberkan ke publik dan membuat polemik tersendiri apakah Soekarno terlibat dalam kasus tersebut. Keadaan Soekarno di Wisma Yaso digambarkan oleh istrinya Fatmawati yang terakhir menjenguknya pada Februari 1970. Menurutnya, Bung Karno pada saat itu sudah sulit untuk berdiri, sehingga harus dibantu dan dipapah. Pada saat itu, Fatmawati juga bilang kayak gini, sekarang ini Bung Karno sudah sangat lemah, bahkan untuk ke kamar mandi pun ia perlu dibopong oleh para perawat. Walaupun kondisi Soekarno semakin parah, ia malah tidak mendapatkan perawatan dan pelayanan medis yang layak. Bahkan keluarga Soekarno pun tidak bisa bebas menjenguknya. Mereka harus izin terlebih dahulu dari otoritas. Itu pun kalau diizinkan. Sebenarnya pada tahun 1961 dan 1964, Soekarno pernah dirawat di Wina, Austria karena penyakitnya ini. Tim dokter di sana menyarankan agar ginjal kiri Soekarno diangkat, namun Soekarno menolaknya dan memilih obat-obatan tradisional. Kutitipkan bangsa dan negeri ini kepadamu, kesaksian tentang akhir hidup Soekarno. Sebuah jurnal yang ditulis oleh Brigida Intan Printina, dokter pribadi Soekarno yaitu Suroyo, kerap mengeluh karena dokter spesialis enggan datang ke Bogor dan Wisma Yaso. Menurut Suroyo, ada beberapa faktor yang membuat dokter spesialis enggan datang ke Bogor. Salah satunya adalah takut karena diintimidasi. Ketika itu, siapapun yang sering datang mengunjungi Soekarno pasti akan dicurigai dan ditanya macam-macam, seolah-olah presiden membawa penyakit menular. Tak hanya itu, ketika Suroyo meminta alat pencuci darah, alat itu tak kunjung tiba sampai Soekarno wafat. Untuk memeriksa darah Soekarno, Suroyo hanya sering menggunakan laboratorium kecil milik IPB. Itu pun dengan menyamarkan nama Presiden Soekarno sebagai pasien. Ketika Bung Karno semakin melemah dan tak sadarkan diri, beliau dipindahkan ke RSPAD Gatot Subroto. Disinilah momen mengharukan terjadi ketika dua orang proklamator bertemu, yaitu Muhammad Hatta, orang yang berdiri di belakang Soekarno saat membacakan teks proklamasi. Dalam buku Mengenang Bung Hatta tahun 1988, Iding Wijajawangsa menuliskan kesaksian putri Bung Hatta yaitu Meutia Hatta sesaat sebelum Soekarno wafat. Saat menjenguk Bung Karno bersama ayahnya di RSPAD Gatot Subroto, Meutia menyebutkan bahwa wajah Bung Karno sudah pucat dan tak sadarkan diri. Mengetahui kondisi itu, Bung Hatta bersama rombongannya hendak meninggalkan ruang perawatan itu. Namun, tiba-tiba Bung Karno siuman
dan tangannya seakan-akan menunjuk ke atas kepala. Gerakan itu mengisyaratkan perawat untuk mengambilkan kacamata untuknya. Setelah memakainya, kemudian Bung Karno melambaikan tangannya seakan meminta untuk Bung Hatta mendekat. Menurut kesaksian Muyutya Hatta, Soekarno mengucapkan kalimat yang sulit ditangkap karena dalam bahasa Belanda, yaitu Hoe gaat het met jou. Ya, kurang lebih seperti itulah, yang artinya apa kabar, sambil meneteskan air mata. Ia memandangi kawannya Hatta yang terus memijat lengannya. Tak ada yang bisa dilakukan oleh Hatta selain berpesan kepada Soekarno, ya sudahlah, kuatkan saja hatimu, tawakal kepada Allah, saya doakan semoga cepat sembuh. Kurang lebih seperti itu. Pertemuan kedua pemimpin bangsa itu menjadi haru biru dan menjadi momen terakhir keduanya berbicara satu sama lain. Tanggal 21 Juni 1970 pukul 03.50, Soekarno kehilangan kesadarannya. Petugas medis mencoba untuk menstabilkan kondisi Soekarno yang terus-menerus menurun. Tapi sayang, di hari yang sama, pada pukul 7 pagi, nyawa Soekarno tidak dapat tertolong. Soekarno wafat di RSPAD Gatot Subroto sebagai tahanan politik Orde Baru. Suatu ketika sebelum wafat, Soekarno pernah berwasiat mengenai lokasi yang ia inginkan menjadi lokasi pemakamannya kelak. Di bawah pohon yang rindang, dikelilingi alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara yang segar dan pemandangan yang bagus. Aku ingin beristirahat di antara bukit yang berombak-ombak dan di tengah ketenangan. Benar-benar keindahan dari tanah airku yang tercinta dan kesederhanaan dari mana aku berasal. Dan aku ingin rumahku yang terakhir ini terletak di daerah Priangan yang sejuk, bergunung-gunung dan subur, di mana aku pertama kali bertemu dengan petani marhen. Lokasi yang dimaksud Soekarno adalah Bandung, Jawa Barat. Di wasiatnya yang lain, Soekarno juga pernah berpesan ia ingin dimakamkan di salah satu pohon rindang yang berada di kawasan Kebun Raya Bogor. Sayangnya, Soeharto tidak mengabulkan permintaan Soekarno tersebut. Presiden Soeharto dalam autobiografinya menyatakan bahwa sebelum memutuskan tempat pemakaman Soekarno, beliau mengundang para pemimpin partai dan berbagai tokoh masyarakat. Jelas Soeharto menganggap masalah ini adalah masalah politik yang cukup pelik. Jadi, pemakaman tidak ditentukan oleh keluarga, tetapi melalui pertimbangan elit politik. Tulis Asfi Warman Adam, sahabat Soekarno. Soeharto pun memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar, tepat di samping makam ibunya pada tanggal 22 Juni 1970, setelah sebelumnya disemayamkan di Wisma Yaso. Pemakaman di Blitar itu dilaksanakan berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970, tertanggal 21 Juni 1970. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Apabila ada hal yang perlu dikoreksi, kalian bisa tulis di bawah. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Thanks for watching this video and see you next time.